Terjadilah, Bo. Hari ini sudah divonis 10 tahun penjara plus lu mesti bayar ganti rugi 899 miliar. Kalau nggak sanggup bayar itu tambah 5 tahun. Nadiem Makarim. Netizen sudah berbicara banyak yang mendukung Nadiem, tetapi hakim tetap memutuskan seperti itu. Sepertinya ada punya kebenaran masing-masing. Karena orang yang dukung pemerintah nih kayak udah tutup mata aja. Pokoknya jaksa bener. Menurut gua nih ya, melihat fenomena ini akan menjadi sebuah trauma dan ketakutan untuk orang-orang pintar yang diajak bekerja sama dengan pemerintah, tapi tidak mengenal sistem birokrasi. Bob, Yap, udah siap belum? jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Gue pengen nyanyi yang lain. Lagi mati lampu. Bro, Oke, terjadilah, Bo. Hari ini sudah divonis 10 tahun penjara plus lu mesti bayar ganti rugi 899 miliar. Kalau nggak sanggup bayar itu tambah 5 tahun. Nadiem Makarim. nah, Gue inget banget 2019. Lu inget nggak? Ada kayak gambar Avenger gitu, lagu-lagu Avenger ada mukanya Nadiem Makarim, ya kan? Dalam waktu 6 tahun selesai anjing semuanya. Top. Indonesia top banget, bro. Gokil. Keren. Orang yang lu agung-agungkan selama berapa tahun tiba-tiba lu jahat sih. Anjing jahat banget sih. Oh, jahat. Berarti paling tidak itu 15 tahun. paling tidak ya. Mana mau dia bayar 899 miliar dia nggak ngambil duitnya? Gue tuh pernah nginterview Nadiem itu tahun awal-awal Gojek tuh 2000 berapa ya? 2013. Wah, gila. Gue inget banget 2012 lah. 2012 ya. Karena 2012 itu Bapak Nadiem Makarim masih ngebantuin gue. Sewaktu gue lagi handle Bir Bintang, tiba-tiba, inget lah ya, tiba-tiba diberhentiin semua jualan bintang. Oh, 2014 berarti. Lalu 2014. Jualan Bir Bintang itu dihentikan semua di 7-Eleven waktu itu. Circle kayak segala macam. Bingung dong mau jualan di mana nih. Akhirnya kita minta tolong untuk masuk di Go Shop waktu itu. Jadilah kita toko pertama, toko Bir Bintang yang ada di Gojek Shop. Keren banget. Itu dia bantuin gue personal. Datang sendiri sama gue, ketemu di Citos waktu itu, ngobrol, minta tolong gue, bla 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 bla. Padahal gue bukan orang Bir Bintang, gue agensi. Tapi dia tetap bantuin. Tapi gue salut lah. Tapi terus ketemu terakhir di sebuah tempat di daerah Menteng. Tapi habis itu udah kita nggak kontak-kontakan lagi. Ya kalau menurut gua ya, gua tidak ada di dalam kedua belah pihak. Jelas. Di Kan dalam kakak lo posisi jaksa, antara- jadi lo pasti ngebelain jaksa. Enggak juga, bukan. Tidak ada urusan dengan itu kalau ini. Iya. Kalau itu MBG ya, Bang. Kalau MBG Bapak dukung siapa? Hah? MBG saya dukung. Oke, lanjut, Pak. Jadi menurut gua ya, pasti sekarang gini, kita kan hidup dari sosial media ya. Kita kan Ya. agensi sosial media nih. Oke, berarti ini terlepas dari benar salahnya lah ya. Terlepas dari benar salahnya, Oke. karena kita tidak berada di situ kan. Kita bukan hakim, kita bukan penegak hukum, kita juga bukan tersangka, tapi kita adalah orang yang melihat kejadian ini. Ya. Kita melihat fenomena di sosial media, bagaimana banyak kasus yang ketika masyarakat sudah berbicara di sosial media, kita nggak tahu ternyata ada yang lepas. Oke. Presiden berbicara, Makanya dilepasin. Tom Kayak Lembong, misalkan kayak gitu ya Ibu kan. siapa tuh kemarin lupa. Terus satu lagi Ibu siapa itu? Iya. siapa? Ya kan? Ya. Dilepaskan. Nah, Nadiem tidak ada, menurut gue itu adalah desakan politik. Kalau presiden sudah berbicara itu kan pasti desakan Oke, politik, politik. Atau bisa kita bilang itu viral justice lah. Gitu. Final justice gitu. Viral justice. Viral justice gitu. Oke. Mungkin presiden ingin menunjukkan kekuatannya atau ada kasus yang ingin ditutupi dengan ini atau misalkan bagaimana, kita nggak pernah tahu kan itu kan gitu. Ya. Tapi yang pasti ini politis.
Yang Nadiem ini politis lah. Yang ketika presiden berbicara itu, Oh, begitu presiden bicara udah politis maksudnya. menurut gua sudah politis. Pasti Ya. ada sesuatu yang ingin diangkat. Udah bukan ngomongin bener dan salah nih. Menurut Pokoknya gua presiden ya. turun tangan aja. Iya, presiden ini. itu sudah ada campur tangan. Nah, Oke, berarti kenapa kita- di Nadiem Belum kelihatan ya. belum kelihatan ada campur tangan itu? Nah, gua nggak tahu nih. Tapi netizen di fenomena sosial media, netizen sudah berbicara banyak yang mendukung Nadiem, tetapi hakim tetap memutuskan seperti itu. Sepertinya ada punya kebenaran masing-masing. Ya sama kayak duit kan, koin. Lu udah lihat dari sebelah sana angka, di sebelah sini gambar. Iya. Lu masing-masing ngelihat. Yang gue cukup sayangkan itu adalah, jujur ya gue ngomong ya, karena orang yang dukung pemerintah nih kayak udah tutup mata aja, pokoknya jaksa bener. Padahal gue sering banget lihat gitu, secara videonya kan ada di mana-mana ya. Waktu jasa utama mengemukakan apa, itu gue sering banget gitu ngelihatnya kayak, ini jaksa aja nggak tahu apa yang diomongin nih. Sederhananya adalah ngomongin soal valuasi Gojek deh. Lo jaksa aja nggak ngerti apa yang lo omongin. Lo angkat ini jadi kasus memberatkan si Nadiemnya, gitu, ceritanya gitu kan. Tapi sebenarnya lo nggak ngerti apa yang lo omongin. Ada beberapa, termasuk yang Google punya buat controllingnya. Ada namanya GM apa gitu. Pokoknya Google controlling apa gitu ya buat manajemen semua alat-alat yang tergabung dalam ekosistem itu gitu. Dia nggak ngerti. Padahal ya sama aja kayak gue dulu. Kalau let's say ya bikin website buat pemerintah gitu. Kita pakai apa servernya? Pakai cloud. Coba tolong di report cloud-nya kayak apa. Disuruh foto cloud. Gue foto awan. Ngerti nggak lo? Lu nggak ngerti apa yang lo omongin, tapi lu mau bawa itu sebagai kasus lo. Dan terbukti. Ini kalau kita ngomong betul salah ya, gua nggak mau ngomongin itu, capek lah. Biar urusan presiden lah, karena gua udah tahu dari awal, ini orang pasti masuk. Tinggal masalah udah tahu presiden. tuh? Iya dong. Kita pernah ngomongin juga di podcast kita. Ini orang pasti kena bersalah. Kenapa? Karena teman-teman yang lain, ada yang udah kena 4 tahun. Yang konsultan juga. Lu bayangin konsultan nggak terima duit bisa kena penjara kan anjing menurut gua. Simpelnya gitu. Cuma jadi gua udah tahu nih. Nadiem pasti masuk, tinggal masalah berapa lama waktunya. Nah terlepas dari itu semua, gua melihat ini banyak yang rame kan. Ada yang pro ke Nadiem, ada yang pro-nya ke pemerintah. Dalam hal ini yudikatif ya, jaksa gitu. Terus gimana nih gitu? Yang gue cukup pede sih, yang gue cukup salut sih hakimnya tutup mata sebelah mata, tutup semua tuh, tutup semua indera. Kenapa gue bilang gitu? Karena lu udah tahu yang salah, lu udah tahu semua bukti yang lu bawa itu semuanya fail, lu tetap putusin salah. Jago. Hakimnya, wah hatinya dahsyat, hati besi men, cocok memimpin negara. Tapi tangan besi ya di Cina ya, nggak di Indonesia. Kenapa? Kalau di Indonesia kan nanti ada turun lah 212, 411 lah, gitu-gitu. Lu bayangin Gojek satu Indonesia demo, men. Rusak nih negara. Demo, emang? Nggak demo kan? Lu nggak lihat ada Gojek Nggak, turun nggak, jalan kan? nggak. Coba lu kalau Gojek turun ke jalan. Persekutuan Brotherhood, salam satu aspal, turun semua ke jalan belain Nadiem. Kayak 212, 411, nggak pusing tuh negara. Dan setiap kali ada yang namanya demo, negara keluar 40 miliar untuk penjagaan. Tapi kalau menurut gua nih, ketika melihat fenomena ini, by the way, bukan yudikatif. Bukan, itu memang lembaga pemerintah Yudikatif aja. lah. Hakim, jaksa, apa? Itu mah ini pemerintah eksekutif. Iya, yudikatif kan hukum. Iya benar, yudikatif. Iya, legislatif, MK. DPR. Iya betul, iya. Aing kan lulusan tata negara, bukan deh. MK. Lulusan akuntan, nggak punya tata negara, lulusan pendeta, apa lagi. Oke, Iya, itu lanjut. kita hapus aja yang tadi. Jadi, Nggak apa. menurut gua nih ya, melihat fenomena ini akan menjadi sebuah trauma dan ketakutan untuk orang-orang pintar yang diajak bekerja sama dengan pemerintah, tapi tidak mengenal sistem birokrasi. Karena nggak mungkin mereka kenal birokrasi. Kita aja nggak kenal. Contohnya, misalkan gini,
orang pemerintah terbiasa dari Jakarta ke Bandung melalui Puncak dan Cipatat. Iya, oke. Itu dari tahun 70, 80, tahun Puncak, 50. Cianjur, Cipatat ya, oke. Iya kan? Bisa lewat Subang juga. Bisa lewat Karena Subang, mereka bisa lewat Subang, biar lebih panjang lagi, lebih lama lagi. Tapi jalurnya dulu tuh itulah. Ya, Puncak, Cianjur. ya 2,5 jam, 3 jam Semuanya, lah iya sekali kan? jalan, betul. Iya kan? Nah, dengan Orang-orang baru ini, tol ini, iya kan? tol ya istilah kata. Iya, dengan tol ini, Cipali. dengan Cipali ini misalkan kayak gitu kan. Itu orang kita melihatnya, Itu hal yang baik, siapapun melihat itu akan menjadi lebih cepat, pasti. iya kan? Ya, Tapi harus dipersiapkan dulu uang tolnya, iya. iya kan? Uang tol ya, Iya kan? uang tol. Iya, Ya. maksudnya harus dipersiapkan kartunya dulu. Iya, oke. Lu harus mempersiapkan sesuatu dulu. Ya. Gua mau gerak cepet nih, ya kan? Sebelum gua naik tol, gua tahu, Gua siapin semua. gua beli dulu nih kartu Flash. flash atau e-money, e-money yang kayak Nah. gitu kan. Nah, Karena ada kemungkinan gua akan ke sono gitu kan. ya. Tapi Heeh. hukum berkata Gimana kalau? Bandung itu adalah lewat Cianjur, Cipali, Cipatat. Yes. Itu yang terjadi. Nah, buat gua logikanya tuh begitu gitu. Apakah itu menyalahi hukum? Menurut gua, ketika diputuskan bersalah, ya bersalah. Mau nggak mau. Kalau misalkan melalui hukumnya, kan dia kan berdasarkan hukum kan. Iya. Ya udah berdasarkan. Tapi Mbok Yo melihat dari apa kemungkinan yang dilihat Iya. dipercepat segala sesuatu. Iya. Tapi itu melanggar birokrasi. Kan gitu yang, kan? Yang gue lihat memang Nadiem ini malah melanggar birokrasi. Nah, itu dia maksud gua, orang pinter akan berpikir Minum. Udah muncul. minum Tolak angin. Bukan ya, tolak angin seorang pintar. Ya. Orang pintar. orang tolak angin nggak sponsorin Nggak kita. efek. Oh iya. Orang pintar minum intisari. Intisari. Cloud Seven yang sponsorin kita. Loh, iya kan? Ini kan Iya. menjadi sekarang gini Tong. Lu orang pinter, lu tahu wus itu cepet, lu tahu gitu. Gue nggak pintar lagi anjing. Iya, misalkan gitu Ya kan. misalkan ya. Lu kan tahu wus Bus itu 45 menit wus itu sampai cepat. Jakarta Padalarang. Tapi hukum berkata Lu mesti naik bis prima jasa. Prima jasa. Lu mau gimana coba? Lu sebagai orang pinter greget nggak kayak gitu? greget. Nah itu yang terjadi. Jelas itu yang terjadi. Iya kan? Heeh. Tapi ya itu lu menyalahi hukum, nggak bisa. Makanya ini menjadi trauma untuk orang-orang pinter. Orang-orang yang pintar yang nggak mau masuk ke birokrasi Gua. tapi diserahi tugas tanggung jawab untuk jadi menteri. Menteri itu mesti punya birokrasi. Lah iya itu kan makanya kan. Pinter dong kalau misalkan semuanya dibabat bahwa ini Ayo, ini kan percepat. menjadi lebih murah kok. Iya. Ini menjadi lebih cepat kok. Semuanya sudah dijeberkan kok gitu Iya, kan. Betul. Tapi menyalahi birokrasi kan gitu aja udah. Pertanyaannya adalah Bob, oke, hukum menganggap ini salah karena tidak melewati birokrasinya. Ya atau Ya kan? apapun nama Apapun istilahnya itu. kayak gitu ya, bukan. Kita berandai-andai lah besok tiba-tiba satu jalan Sudirman itu ditutup sama motor Gojek. Negara mau apa? Iya, itu kan another case. Another case. Kalau Tapi- menurut gua, kalau sudah ada masa yang bergerak, sudah ada yang menggerakkan. Nah, ini tidak ada, berarti memang ini pure tidak ada kepentingan siapa-siapa. bukan kepentingan di belakang nih. Nggak ada. Kalau Tinggal misalkan orang mau turun apa enggak itu. menurut gua, Tahu gua rame di ini sidang. justru gua kalau melihat di jalan hari ini semuanya penuh dengan rame gojek-gojek, gua justru Jadi curiga. Siapa yang berada di belakang Siapa Nadiem? yang jalanin ini? Ada punya kebutuhan. Ini Nadiem nggak ada orang yang punya kebutuhan kok dengan Nadiem. Udah nggak ada ya? Kalau kelihatannya sekarang ya, kalau kelihatannya sekarang dengan tidak adanya digerakkannya masa, menurut gua tidak ada orang. Berarti kan ini pure Oke, kita anggaplah buat ini pure. buat gua ya pribadi. Ini pure pidana. Jatuhnya Ini pure pure pidana, nggak ada tipikor. nggak ada politik nih. Ini pure kasus tipikor. Kalau menurut gua, kalau misalkan ada politik, akan ada pengerahan massa. Ya lu tau lah kalau politik pasti. Ahok. Iya, pasti ada kayak gitunya kan. Menurut gua ini entah masih menunggu timing ya. atau apapun kayak gitu. Tapi sekarang ini
sedang tidak ada. Tapi ini trauma. Yang ujungnya adalah trauma bagi orang-orang yang mau berkarya di Indonesia. Terus Siapa diminta mau? untuk masuk, nggak ada yang mau. Siapa mau? Gue Betul. nih. Gue kan nggak termasuk orang pinter. Termasuk lah. Dukun. Orang pinter. Oh iya juga ya. Maksud gue nih nggak termasuk orang pinter. Jadi Tapi males kalau- main ke sana. Males banget gue kerja sama-sama. Yang agak aneh konsultan aja bisa masuk, itu yang gue tuh aneh. Lah banget. ya itu, makanya lu males kan kerja sama proyek-proyek pemerintah kayak gitu kan. Ya makanya pakai Vidik ya. Ya kok ya. Kalau proyek pemerintah. Well, bercanda itu di geng lain. However, gue ngelihatnya kalau gue berandai-andai, kalau tiba-tiba nih di sepanjang jalan Sudirman Tamrin bisa ada 1 juta orang ngebelain, kira-kira pemerintah bakal apa? Akan melihat posisi politiknya akan menarik apa enggak. Akan supporting nggak gitu ya? Akan Ketika lu menguntungkan membebaskan nggak? ketika lu membebaskan Tom Lembong, berarti lu kan ada beberapa kelompok. Tom Lembong malah nggak ada kekuatannya kayak Nadiem menurut gua. Kalau menurut gua itu kan masih berafiliasi dengan Iya, partai politik kan anak jatuhnya. abah yang kayak Anak gitu abah. kan. Iya, tapi prinsipnya adalah Nadiem jauh lebih kuat di garis bawah, di akar rumput. Iya. Jauh lebih kuat. Tapi nggak ada yang menggerakkan, itu masalahnya. Mungkin rame cuma nggak masuk media. Itu kan sering diomongin sama buzzer-buzzer tuh. Menurut gua nggak sampai ke tahap politik, lu ngerti nggak? Ya, Tom Lembong nggak ada yang- langsung kena kepada pada Siapa? JK. ya? politik. Bukan. Menurut gua itu grupnya Anies. Abah kan JK, iya. Ya JK, Anies kan JK. Yang gua nggak tahu lah. Jelas itu mah. Pokoknya jelas ketika lu berbicara mengenai Tom Lembong akan berbicara mengenai pendukungnya Anies Gengnya ketika Anies, itu gitu. oke. Jadi ketika lu membebaskan Tom Lembong, lu Iya. akan mengatakan bahwa kami bersama-sama dengan geng ini kan gitu kan. Iya, iya. Itu clear. Clear. Kalau menurut gua Nadiem nih nggak ada nih. di sisi politiknya ya, meskipun gua tidak berpolitik gitu. Nah, Nadiem menurut gua belum ada keuntungan ketika pemerintah berbicara tuh apa keuntungannya gitu. Yang fight masih maksudnya yang banyak post di sosial media masih orang-orang yang ya mengakunya orang pakai nalar gitu. Ketika 1 juta driver Gojek pun Turun ke jalan. nggak ada bendera politik ya kok. Jadi nggak kuat gitu. Nggak kuat. Kecuali nih, misalkan kayak gini nih, kecuali mungkin membawa satu bendera politik dar, Tiba-tiba- 1 juta Gojek Tiba-tiba dar. Bu Mega turun lah ya, PDIP Misalkan. misalkan loh ya. Itu ada tuh kemungkinan presiden berbicara. baru gerak ya. Karena itu politis. Jadi menurut lo ini dia dibebasin nggak? Menurut gua masih belum ada kebutuhan pemerintah untuk membebaskan Nadiem. Ya itu, sekali lagi, ini adalah trauma untuk orang-orang pinter. Karena banyak juga yang ngomong bakal jadi hostile takeover. Hmm? Kan Nadiem bakal diambil hartanya kalau misalnya korupsi dan segala macam. Diambil lah hartanya dia apa sih? Tinggal Gojek 3%. Diambil negara. Banyak banget, gila di luar tuh udah omongannya udah kemana-mana. Yang Mau makanya diambil gua dengan nggak tahu. Antara dan kawan-kawan. Well anyway, Itu kebutuhan politisnya dia mungkin gitu. Tapi kalau kita lihat sekarang yang pro ke Nadiem ini orang-orang yang masih otak sehat nih, waras. Yang ngomong di sosmed doang tapi nggak turun ke jalan. Kan beda lagi sama yang lain ya. enggak. Kalau menurut gua dua-dua semuanya waras. Pemerintah pun ya maksudnya hakim, penegak-penegak hukum, menurut gua ya mereka berpikir sesuai dengan posisi dan kedudukan mereka. Karena kayak lu bilang tadi, Apa ya? dua sisi Dua sisi mata uang. Dua sisi koin. lu Lihatnya nggak bisa, lu sebagai penegak hukum, lu nggak bisa berdiri membenarkan orang yang lewat jalan tol. Penegak hukum itu kan bergerak berdasarkan data, berdasarkan fakta. hukum. Fakta juga dong. Betul. Kalau lu nggak bisa menghukum orang kalau Tapi faktanya nggak ada. tetap lu fakta nih. Ah. Lu akan mengolahnya sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat ini. Jadi mau nggak mau, ketika memang itu menyalahi hukum, Masuk itu barang. ya menyalahi hukum. Udah gitu aja kan. Karena gue tidak melihat perubahan yang sangat drastis di UU Tipikor menurut gue. Jadi di Tipikor tuh belum dijelaskan soal yang misalnya
pembeliannya Google, Venturanya Google itu support ke Gojek. Well, dari dulu lu juga, nih kalau gue ngomong jujur ya, kurang apa tahun zaman dulu itu yang Nadiem masuk jadi Avenger Indonesia. Orang-orang baik ada beberapa orang tuh, ada KDM, ada Ahok, ada Nadiem gitu kan. Ya Udah itu. gede-gede, lu kan tahu sendiri, perusahaan tuh mau invest kalau kelihatannya bagus nih. Foundernya juga bagus gitu. Jadi nggak heran kalau dia mau di-support juga di Ventura. Ventura mau support gitu. Beda lagi sama Tora kan, ada yang mau support siapa? Ya gini aja lah UMKM. Iya, UMKM terus. Sekarang Podcast gini. juga UMKM. Gimana? Lu tahu nggak orang-orang pinter yang tidak menyukai birokrasi tapi tetap terhambat dengan birokrasi yang ada. Ahok Banyak dong. contohnya. Iya Banyak kan? yang akhirnya males. Ahok masuk bertempur di Lu birokrasi. setuju nggak dengan keputusan? Menurut gua keputusan dia baik, tapi ketika lu melihat Siapa nih Ahok nih? iya waktu itu Zaman gitu. Ahok 212. Zaman sebelumnya itu. Tapi kan dia banyak yang dia datang sendiri. Hmm. KDM deh juga deh. Gitu menurut gua. Kalau lu tanya birokrat, banyak dia pencitraan doang tuh, bikin video doang tuh dia tuh. Iya. Karena ada banyak hal-hal administratif dan lain-lain mungkin Dilewatin semua. yang Sampai akhirnya Sampai sekarang, Bro. iya kan? Iya lah, lu di depan kamera lu ngomong potong ini langsung ke sana. Itu kan motong birokrasi semua. Iya. Udah jelas. Jadi gimana dong? Motong birokrasi tapi mungkin tidak. Tapi kalau misal dia pun harus berhati-hati menurut gua kayak KDM. Karena pasti banyak sekali orang yang mengintip keuangan dia. Banyak nyari-nyari aja tuh. Dosain di Iya, mana. pasti nyari-nyari. Jadi kita bisa apa nih buat Nadiem? Kita Udah, support apa gimana nih? Kita bisa ngomongin aja. Nah, kita cuma bisa ngomongin, nggak support. Kalau teman-teman punya Semoga ide yang yang lain, terbaik. punya apa namanya, punya pendapat yang Pendapat yang lain dari berbeda. apa yang kita bahas hari ini, boleh dong di-sharing sedikit langsung aja di kolom komen ya. Dan yang pasti jangan lupa untuk follow yang trending aja, karena dalam beberapa waktu ke depan kita mau bikin sesuatu yang menarik, bro. Iya, like, comment, subscribe, dan share video ini kalau memang berguna. Kalau tidak berguna, Ya maaf. jangan kasih tahu orang lain.